Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Wulan Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial Sweetcast dalam bahasa pemrograman. Temanya tentang coronavirus 2019 atau bisa disebut juga dengan COVID-19. Langsung saja ke videonya ya guys. Pertama-tama kita buka aplikasi Diksi. Kali ini saya sudah membuat kode-kode pemrogramannya. Tinggal saya jelaskan beberapa fungsi yang ada di dalam program tersebut. Yang pertama, kita masukkan header include IOStream. Include berfungsi untuk mengimport fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. IOStream merupakan singkatan dari input-output stream yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa pemrograman C++. Kemudian kita masukkan using namespace std. Using namespace std yang dapat kita gunakan untuk memanggil kelas, objek, atau fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Setelah kita masukkan using namespace std, lalu kita masukkan integer main. Maksud dari integer di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya, fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Lalu kita masukkan tipe data integer. Integer adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Kemudian kita masukkan tipe data char. Char adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Setelah itu kita masukkan cout. Apa saja sih yang ingin kamu ketahui mengenai COVID-19? Nah, cout di sini merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Dan kita masukkan endline. Endline merupakan sesuatu fungsi yang manipulator yang digunakan untuk melakukan perintah nameline atau pindah baris dan bisa juga disebut dengan enter. Lalu kita masukkan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini. Bisa kalian lihat. Pertanyaan ke-1, kita masukkan cout. Kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Lalu kita masukkan pertanyaan kedua. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Kita masukkan pertanyaan ketiga. Apa saja gejala COVID-19? Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melindungi diri? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melindungi orang lain? Pertanyaan untuk nomor 6, masker perlu gak sih? Dan pertanyaan untuk nomor 7, rumah sakit rujukan COVID-19. Lalu kita masukkan cout, lalu endline. Cout, langsung kita masukkan ketik nomor 1 sampai nomor 7. Lalu kirim ke kami, maka kami akan menjawab pertanyaan kamu. Di sini kalian tinggal ketik aja ya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kami. Setelah itu kita masukkan fungsi check-in. Fungsi ini adalah kebalikan dari fungsi cout. Fungsi check-in digunakan untuk memasukkan data standar input. Lalu kita masukkan percabangan Sweetcast. Percabangan Sweetcast adalah bentuk lain dari percabangan if, else, if. Strukturnya seperti ini, bisa kalian lihat. Kita dapat membuat blok kode case. Di sini ada case sebanyak yang kalian inginkan di dalam blok switch. Di sini saya 7 case. Dan setiap case harus diakhiri dengan break, khususnya untuk default. Ya, nanti di bawah ada kata default. Tidak perlu diakhiri dengan break, karena dia terletak di bagian akhir. Pemberian break bertujuan untuk agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah case terpenuhi. Kemudian kita masukkan while. While akan mencek kondisi di depan atau di awal sebelum mengulang. Mari kita coba lihat contohnya. Saat perulangan pertama, cobalah untuk membatalkan perulangan dengan menjawab T. Dan jika Anda ingin mengulanginya kembali ke awal, Anda tinggal masukkan huruf Y. Dan tidak lama kemudian Anda akan kembali lagi untuk memilih. Mari kita akhiri program ini dengan memasukkan return 0. Return 0 berfungsi untuk mengembalikan ke nilai 0. Setelah itu, kita jalankan.
bisa kalian simpan. Saya di sini menyimpannya dengan nama makanan. Cobain dulu kita. Di sini maka akan muncul apa saja sih yang ingin kamu ketahui mengenai COVID-19? Pertanyaan untuk nomor 1, kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Nomor 2, sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Nomor 3, apa saja gejala COVID-19? Nomor 4, bagaimana cara melindungi diri? Nomor 5, bagaimana cara melindungi orang lain? Pertanyaan nomor ke-6, masker perlu gak sih? Dan nomor ke-7, rumah sakit rujukan COVID-19. Lalu di sini ada teks, ketik nomor 1 sampai dengan 7. Lalu kirim ke kami, maka kami akan menjawab pertanyaan kamu. Di sini saya akan mengetik nomor sebenarnya apa sih COVID-19? Ya, di situ ada nomor 2. Kita ketik. Lalu di sini ada pengertiannya. Coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Nah, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tahun 2019. Maka dari itu, coronavirus jenis ini baru ini dinamakan coronavirus disease 2019, yang disingkat menjadi COVID-19. Lalu di sini ada teks, masih ada yang ingin Anda tanyakan? Jika ada, kalian bisa ketik ya. Di sini saya akan mencoba menjalankan dan mengetik ya. Di sini saya akan menanyakan nomor 6. Masker perlu gak sih? Lalu kita underline atau enter. Pemakaian masker. Di sini ada pengertiannya. Pemakaian masker sebenarnya hanya untuk mereka yang sedang batuk-batuk atau bersin. Penggunaan masker juga dikhususkan bagi petugas yang merawat COVID-19 ataupun orang-orang terdekat yang merawat orang bergejala COVID-19. Masih ada yang ingin Anda tanyakan? Kayaknya saya cukup. Saya ketik T. Lalu di sini ada informasi. Terima kasih sudah mampir ke pusat informasi COVID-19. Jaga kesehatan selalu. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang sehat dan teratur, serta menggunakan masker bila Anda sedang merasa tidak enak badan. Jangan lupa untuk jaga jarak aman lebih dari 1 meter. Ayo, kita jaga penyebaran COVID-19 lebih luas. Untuk lebih lanjut, dapat mengunjungi www.covid19.id. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.